Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak kali Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah, sadaya puji kagungan Allah dan anu parantos nuduhkeun dan anu parantos ngabimbing lengkap urang sadayana dina jalan taat, jalan kabagjaan. Mudah-mudahan ieu majlis janten sarana fasilitas kanggo ngajajakeun diri urang sadayana, kula warga urang sadayana sasarengan dijajakeun kana ridho Allah Subhanahu wa taala, finis surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengna salawat kali salam urang hadiahkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kula warang Nabi, para sahabat, para tabi'in, sadaya umat Nabi, wabil khusus urang sadayana. Mudah-mudahan urang di akhirat dianggap dan umat Nabi sebagai syafaat man tenang. Allahumma amin ya mujib as-sa'ilin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
satu acana ada si tawakuf ibadah secara psikologis mangrupikan hal anu abot paninten pasca wafat Ustaz Abdullah Syafi'i Allahu yarham. Lajeng Ustaz Arif mundut ka pibados piwarang naraskeun di satu sisi panginten secara fisikis ini merupakan hal yang sangat berat karena pibados di kawasan santri memang saling di gedung dakwah ya termasuk narasumber Ustaz Umum Allahu yarham nyakitu Ustaz Abdullah Syafi'i larasan dina enjing ieu pisan pribados dituntut panginten kanggo diajar dewasa panginten diajar kolot dengan alim kokoloteun Bismillahirrahmanirrahim. Kuala eta nada sitawakuf bilik yang mengalir dari otak lisan berbeda ya tantos sangat berbeda ala kulihal panginten ibadah danget dia sedang aderas pilih aya tema-tema materi-materi yang sama sakuma anu dibikeun Ustaz Umum satu-satulah ya memang muridnya mungkin setidaknya mengadopsi ada inspirasi dari mereka ya panginten sekemampuan jamaah rahimakumullah kualita mudah-mudahan Bapak kali Ibu posisinya nyaman karena kita memang berangkat ke sini tujuannya bukan orang. Apapun orang pengawasan tujuannya orang pasti kecewa. Ya. Tapi orang hadir di sini memang misi utamanya pertama sebagaimana dustur Al-Qur'an kul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa setiap aktivitas kita baik bentuknya vertikal, setiap kegiatan kita yang bentuknya horizontal, semuanya adalah binggainya lillahi rabbil alamin. Maka ketika bingkai hidup kita lillahi rabbil alamin, maka segala kekecewaan, segala kelelahan, semua hilang, semua lebur. Yang ada adalah lillah, sehingga ketenangan, ketentraman, kedamaian itu yang akan mengisi ruang-ruang jiwa kita insyaallah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cantos pasca Ustaz Arif Munka pibados piwarang neraskeun pibados mal neraskeun hanca Ustaz Abdullah Syafi'i hadirin rahimakumullah. Tapi pibados dari ngadugikeun sebuah tema tentang tazkiyatun nufus. Sementara Ustaz Asep kan kalau tidak salah beliau mengadukan tentang tafsir ya pribados acan lebih karena tafsir dan pribados paling mufasir sok jalan-jalan di pasar unggul dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaallah pribados garis ngadukan tentang sebuah metode bagaimana orang sadayana menciptakan kondisi kita bening, bersih, Bismillahirrahmanirrahim, suci. Lumawi ieu ge panginten sifatnya teori. Sabab bisa jadi kenyataan di lapangan panginten Bapak sepuh, ibu-ibu jamaah rahimakumullah anu parantos mengamalkan tentang konsep-konsep kebersihan hati. Ibu rahimakumullah, para bapak, para sepuh, referensinya pribados panginten tina dua. Pertama kita hikam karangan Ibnu Athaillah
Kemudian nomor kedua Intisari Ihya Ulumuddin kalangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi mau lepas dirinya sok sanaos tantos panginten aya sakedik pengembangan hasil masantren gitu. Kejamah rahimahullah. Dan gambaran besarnya tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi ya. Tazkiyah zaki itu kebersihan, membersihkan, bersih. Adi masih rahimahullah. Numawi ayat 2 kalimat anu maknanya sami-sami bersih. Pertama ada kalimat toharoh sami bersih. Nomor kedua ayat kalimat tazkiyah sami bersih. Cuma dua kalimat ini memiliki sasaran yang berbeda. Upami tazkiyah sasarannya lebih kepada sebuah konsep untuk membersihkan hati. Upami toharoh itu kebersihan yang sifatnya materi, fisikal. Ya. Namanya di kitab-kitab fikih bab pertama itu bahasannya tentang bab toharoh. Ya, toharoh. Biasanya toharoh itu di pesantren seksi kebersihan. Ya, jadi sesa liwat tina kasro ligosihan itu seksi toharoh. Dari Mas Rimah. Tapi nu dimaksud fikih toharoh didinya memang bab-bab kaitannya tentang kebersihan di wasiyabaka fatahir pamidina surat Al-Mudaththir. Ya, Saksanaos Ibnu Katsir menafsirkan wasiyabaka fatahir itu maksudnya membersihkan hati. Kenapa? Karena memang ayat itu asbabun nuzulnya tentang perintah dakwah secara terbuka. Ya, sabada Rasulullah SAW berdakwah selama 3 tahun secara syiriah. Adi masih rahimahumullah. Kemudian ada perintah ya tentang dakwah era Jamahiriyah, era terbuka. Adi masih rahimahumullah. Lantas ketika berdakwah di publik, suasana terbuka membutuhkan sebuah spiritual yang berlipat-lipat. Maka salah satunya wasiyabaka fatahir, yang akan mampu melampaui tantangan yang begitu berat oleh Rasulullah SAW. Maka paling pertama Rasulullah SAW harus membersihkan hati dulu, membersihkan jiwa dulu. Karena ketika orang sudah bersih jiwanya, maka insya Allah dia akan mampu melampaui persoalan muskilat kodoya yang dia hadapi. Karena dari kebersihan jiwa inilah akan lahir lapang dada, jembar. Ketika orang sudah lapang dada, seberat apapun masalah yang dihadapi, insya Allah dia akan sportif, dia akan objektif, dan dia juga akan memiliki energi yang kuat, insya Allah. Itu jamaah rahimakumullah. Kual eta, kenapa kita penting ya sibuk membersihkan diri kita? Karena memang persoalan yang sedang dan yang akan kita hadapi akan jauh lebih besar daripada kondisi jiwa kita. Itu jamaah rahimakumullah. Sehingga Allah SWT ngadawu di surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha sungguh, aflaha falah. Dalam Al-Quran ada kalimat al-falah, ada kalimat al-fawz. Al-falah kemenangan dunia akhirat, al-fawz kemenangan akhirat. Jadi upami kalimat al-fawz itu kemenangan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz al-fawz. Barang siapa yang Allah masukkan ke surga, kemudian Allah selamatkan dari api neraka, faqad faz, maka sungguh dialah pemenang, sungguh dialah orang beruntung. Jadi keberuntungan akhirat Allah bahasakan dengan kalimat al-fawz. Kemudian kalimat al-falah itu kolaborasi, artinya jami mengumpulkan kemenangan dunia dan akhirat itu dengan kalimat al-falah. Maka saya redaksi kalimat al-falah. Misalnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Al-falah. Ya. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika humul muflihun. Artinya
ayat-ayat sebelumnya, sebelum kalimat la'allakum tuflihun wa ulaika humul muflihun, itu ayat-ayat berbicara tentang keimanan, berbicara tentang amal soleh, berbicara tentang dakwah. Itu dia umum. Jadi ketika orang sadayana ingin menemukan atau ingin mendapatkan la'allakum tuflihun, maka aktivitas kita tidak boleh lepas dari 3 aktivitas. Aktivitas pertama adalah aktivitas tajdidul iman, memperbaiki iman. Aktivitas kedua adalah sibuk dengan amal soleh yang sifatnya pribadi. Aktivitas yang ketiga sibuk dengan amal dakwi, amal-amal publik, amal-amal yang sifatnya keumatan. Maka ketika orang sadayana tos mampu meramu dina kehidupan orang sadayana 2 atau tilu aktivitas tadi, maka layak orang sadayana mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Persepsi orang sadayana nu dimaksud keberuntungan sanes berarti kumaha hirupna enak gitu ya. Bukan ya. Jadi persepsi apalah dia sanes berarti sehat salaminnya. Kalau bisnis untung wae teu pernah rugi. Kalau dalam konteks pertarungan selalu jadi menang wae dalam kompetisi, bukan. Bukan. Tapi konsep al-falah di dia lebih kepada jamaah rahimakumullah, dia menemukan kebahagiaan dalam aktivitasnya. Ini Sayyidah Hawa menciptakan sebuah buku judulnya Siddiqun Warobani. Jadi nu dimaksud siddiqun jamaah rahimakumullah, orang-orang yang sudah jujur menepati janjinya, dia menemukan kebahagiaan melalui iman dan amal soleh, itu siddiqun. Kalau robbaniun, dia menemukan kebahagiaan dalam aktivitas dakwahnya. Jadi ketika dakwahnya ditolak, bahagia. Ketika dalam proses dakwahnya ada orang mencaci maki, bahagia. Itulah robbaniun. Siddiqun, orang menikmati aktivitas pribadi. Robbaniun, dia bahagia dalam aktivitas dakwahnya. Itu jamaah rahimakumullah. Maka kedua-duanya akan bisa digapai melalui kebersihan diri. Itu jamaah rahimakumullah. Hadirin masuk rahimakumullah. Janten proses kangge menemukan atau nabi proses kangge membersihkan jiwa itu, pemiku pribados digambarkan sebuah tema atau konten besarnya adalah wajibuna nahwal qalbi. Itu insyaallah kurang sadayana baris sasaran di tadaburi ya. Wajibuna nahwal qalbi, kewajiban kita terhadap hati kita. Wajibuna nahwal qalbi, kewajiban kita atau kewajiban terhadap hati kita. Kenapa penting jamaah rahimakumullah kita fokus memilih diri? Karena Nabi jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam metode dakwahnya ya. Kalau dalam sirah nabawiyah kan dakwah Nabi itu dibagi 2 fase ya. Ada marhalah Makkah, ada marhalah Madinah. Hadirin rahimakumullah. Marhalah Makkah salami 13 tahun Rasulullah SAW fokus Rasulullah SAW menata tentang akidah, menata tentang rohiyah, menata tentang keimanan. 13 tahun. Artinya itu kaitannya tentang konsep diri kita, tentang jiwa. Karena iman itu wilayah-wilayah hati. 13 tahun adimas rahimakumullah. Maka gaya karakter ayat Makkah itu berbeda hentakannya, dan karakter ayat-ayat Madinah juga berbeda. Artinya
bagaimana Rasulullah SAW kondisi jiwa pada saat di Mekah. Begitupun Rasulullah SAW, ya, kita ketika membaca ayat-ayat Madinah akan berbeda. Jadi secara pribadi menyimpulkan bahwa 13 tahun Rasulullah fokus membenahi umat tentang keyakinan, membenahi umat tentang hatinya. Itu jamaah rahimakumullah. Karena ketika Rasulullah SAW, ya, selama 13 tahun sudah finish menata umat dari aspek keyakinannya, maka kemudian selama di Madinah 10 tahun Rasul menata batu bata bangunan ke atasnya. Maka ketika fondasi 13 tahun itu selesai final, jamaah rahimakumullah, maka ketika Rasul membangun tonggak, ya, bangunan ke atasnya itu juga kuat. Tadi masih rahimakumullah. Kuat itu penting, jamaah rahimakumullah. Nemoi tong heran upami di zaman kiwari ada sebagian anak bangsa yang mencoba mengutak-atik gitu ideologi Pancasila. Wajar kalau ada riak-riak gitu ya. Riak-riak wajar, jamaah rahimakumullah, karena memang itu ideologi negara. Apalagi ketika ideologi kita, keimanan kita diacak-acak, ya, siar-siar yang kaitannya erat dengan keimanan kita, ada orang yang menistakan. Wajar kalau ada semacam kebangkitan emosi, itu hal yang wajar, jamaah rahimakumullah. Karena iman itu adalah ciri khas kita, iman itu adalah identitas kita. Maka karena ketika ada orang yang mau merusak identitas kita, harga diri kita, maka wajar kalau ada sebuah usaha, ya, untuk melenyapkan, menghapuskan. Itu jamaah rahimakumullah. Ini tentang persoalan sifatnya sangat pribadi sebenarnya, wajibuna nahwal. Rumusnya jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah mampu menata diri, jamaah rahimakumullah, maka insya Allah kesananya kita juga akan berusaha menata orang lain, diri kita dulu, ya. Ibda bin nafsi, mulai dari diri, kemudian baru wad'u ghairah, melangkah. Karena secara umum amal Islam itu kan ada amal dua, ada amal fardhi, amal pribadi. Yang kedua ada amal dakwi, amal sosial, amal yang sifatnya keluar. Itu jamaah rahimakumullah. Nih ketika orang sadayana selama ini masih sibuk hanya untuk diri kita sendiri, ya, untuk diri kita sendiri, ya. Kemudian kita a priori tentang urusan-urusan umat misalnya, ya, masih dikatakan orang-orang rugi. Upami numutkeun surat Al-Asri kan gitu. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ada 3 pesan penting, 3 pilar yang Allah ingin bangun kalau kita ingin termasuk kategori orang-orang beruntung, bukan orang-orang khosirin, orang-orang beruntung. Salah satunya pertama adalah illal ladzina amanu. Ini tonggak pertama, iman. Kemudian wa amilus shalihat, amal saleh. Amal salehnya amal saleh pribadi. Adiyakumullah. Karena ada amal saleh kaitannya dengan dakwah, yaitu yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi pemahaman orang sadayana, persepsi orang sadayana tentang amal itu jelas, luas, hadi masih rahimakumullah. Cuma tema pribados bahasanya sangat sempit karena urusan hati berarti urusan sangat pribadi, ya rahimakumullah. Ya. Hadi masih rahimakumullah, kita langsung saja. Orang sadayana berbicara tentang hati, ya, berbicara tentang hati. Saur Imam Ghazali, manusia itu unik. Salah satu keunikan manusia punya hati, itu saja. Makanya ketika manusia hatinya tidak berfungsi, manusia tidak akan unik, ya. Jadi sampah, murahan. Jadi karena keunikan manusia itu karena hati.
Sabab kenapa unik? Sabab dina hate manusia perputarannya, gejolaknya hanya dua persoalan. Pertama, kebahagiaan, itu hati ya. Kemudian kegelisahan, kecemasan, itu wilayah hati. Tadi Mas Rimakumullah ya. Janten jamaah rahimakumullah, kurang sadayana punya hati, maka hati orang lain pun sama, tidak jauh beda dengan hati kita. Ada kalanya kita mendapatkan, merasakan sebuah kebahagiaan, kabungah. Ada kalanya orang oge dilanda jiwa ini dengan kegelisahan. Itu final kurang sadayana. Ya. Cuma nu kurang kesadana kedah dipahami bahwa kegelisahan, ketenangan itu tidak serta-merta ujug-ujug, ada sebab, ada faktor, ada hal yang mengawali kenapa kita bahagia, kenapa kita gelisah, itu pasti ada sebab. Itu jamaah rahimakumullah ya, itu ada sebab. Numawi insya Allah bahasan pribados oge tidak akan pernah jauh membias dari dua persoalan tadi. Pertama, bagaimana kita menjadi orang bahagia. Kemudian yang kedua, bagaimana kita pun menjauhi hal-hal yang akan membuat jiwa ini gelisah, jiwa ini merana, jiwa ini sedih. Tidak akan pernah pas di situ. Itu hadimas rahimakumullah. Ya. Hadimas rahimakumullah, kual eta kanggo urang sadayana tentu hal-hal anu sifatnya teori ku pribados insyaallah baris dibahas jamaah rahimakumullah. Sabab tadi di awal dina mukadimah pribados tos ngabidikeun bahwa dari hari ke hari persoalan kita itu bukan semakin mengecil, menipis, berkurang. Kita dibahas rahimakumullah. Tapi dari hari ke hari, masalah yang kita lihat, masalah yang kita dengar, masalah yang kita rasakan semakin banyak. Jazakumullah. Ya. Justru upami kurang dilenyepan mah, persoalan yang ada, baik sifatnya masalah atau kenikmatan, sebenarnya itu datang dari diri kita, bukan dari orang lain. Itu jazakumullah. Makanya kalau Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan diri kita, maka sebenarnya kebaikan itu adalah hasil dari perilaku kita. Begitupun ketika kita mendapatkan keburukan, artinya identik keburukan kayak dina hatema naon kegelisahan, sebenarnya itu juga efek dari perilaku keseharian kita. Itu ya, perilaku keseharian kita. Jadi apa yang kita rasakan itu sebenarnya akibat perilaku, akibat sikap kita. Bukan orang lain. Orang lain itu sebenarnya itu akibat dari diri kita. Ketika ada orang tidak senang dengan kita, ya bisa jadi karena ketidaksenangan mereka, karena perilaku kita tidak menyenangkan. Ketika ada orang simpati, empati kepada kita, memang kita menanam kebaikan. Itu jamaah rahimakumullah. Cuma kan satu saat kita itu begitu pandai memvonis, justru burukan itu ada di orang lain. Laras kan? Inilah gaya setan. Setan itu biasanya melihat keburukan itu di luar, bukan di dirinya. Itu harus dimasukkan. Baru ketika urusan baik melihatnya ke dalam. Ya. Makanya sampai kapanpun jamaah rahimakumullah, cara melihat, cara bersikap itu sangat menentukan dengan kondisi kejiwaan kita jamaah rahimakumullah. Hadirin masih rahimakumullah, kewajiban pertama ada 5, Pak. Hanya ada 5 pribados nyimpulkeunnya, hanya ada 5. Panginten ini bahasa ya. Wajibuna nahwal qalbi, kewajiban kita terhadap diri kita pertama adalah al-awwal zikrullah. Ya. Ayo di serat aja. Pertama zikrullah. Fasilitasnya. Didikte wae dan geus kalimbar.
Tadi masih 50. Anu kahiji dzikrullah. Nomor kedua tilawatul Qur'ani. Tilawatul Qur'ani. Nomor katilu al-ibtiadu anil maksiati. Al-ibtiadu anil maksiati. Nomor kaopat al-ibtiadu anil iktimadi alal makhluki. Al-ibtiadu anil iktimadi alal makhluki. Nah ini mah curat-coret kayak saya. Ya insya Allah kegampil. Urusan rungkal-ringkal nakamana wae rek kiblat rek ngiblatnya. Persoalan nanti kita luruskan bersama. Karena kita keluarga besar, kita saling meluruskan. Tadi masih maklum. Justru beribadah anu selalu menanti pelurusan. Al-ibtiadu anil iktimadi alal makhluki. Terakhir kalimat kasratul ibadati. Kasratul ibadati. Zikrullah artosna mengingat Allah. Zikrullah. Zikrullah. Nomor kedua tilawatul Quran, maos Al-Quran, membaca Al-Quran. Nomor katilu al-ibtiadu anil maksiati, menjauhi maksiat, nebihan maksiat. Nomor kaopat al-ibtiadu anil i'timadi alal makhluki, menjauhi ketergantungan kepada makhluk. Al-ibtiad dan nebihan. Al-i'timad itu sandaran ya. Jadi ketergantungan alal makhluk, kepada makhluk. Terakhir kasratul ibadati, memperbanyak ibadah. Nah, ini bahasan beribadah. Jamarahimakumullah kapayu. Jadi teori 5 cara ieu teh mangrupikeun cara kanggo memenuhi hak-hak hati urang sadaya. Kasratul ibadati, memperbanyak ibadah. Jadi insya Allah kurang bahas lebih satu persatu. Tadi masih berimakumullah. Pertama zikrullah. Apa makna zikir? Jamarahimakumullah. Apa manfaat zikir? Ya, jamarahimakumullah. Karena satu saat ada penyempitan tentang makna zikrullah. Jamarahimakumullah. Nah, zikir teh upami dikembangkan ada zikir secara persepsi akal kita, zikir hati, ya. Pembi bahasa Imam Al-Ghazali mah ada zikir khafi, ya. Zikir khafi gitu ya. Nah, ini ada bahasan tarekat sakit. Tadi aku mau kadek tarekat teh sebuah metode. Lain torekat bahasa Sanskerta, dari bangsa Sanskerta mah torekat teh geus torek bakat torek. Tapi torekat di sini sebuah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi tentang tilawah Quran. Oke, pribadi lebih kepada bagaimana Al-Quran ini menjadi sarana paling efektif untuk membersihkan hati. Karena Al-Quran itu adalah syifa. Hadi masyaAllah, Al-Quran itu adalah terapi. Sudah diuji, sudah diteliti oleh sains ilmu modern. Al-Quran itu dahsyat luar biasa. Itu Al-Quran.
Hari ini berkembang metode pengobatan cara Al-Quran luar biasa. Pribados membuka dalam YouTube ada sebuah metode penyembuhan Al-Quran itu orang yang bisu tidak bisa ngomong bisa ngomong. Pokoknya bisa. Pokoknya itu sebuah metode itu dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya al-ibtiadu anil maksiat, menjauhi maksiat. Nah ini mah memang mau tidak mau jamaah rahimakumullah, karena maksiat itu adalah sebuah persoalan anu bakal ngotoran hati. Maka orang-orang yang senantiasa nyaman dengan maksiat, mereka tidak akan pernah menemukan nikmatnya hadir di majelis ilmu, nikmatnya hadir di majelis zikir, nikmatnya ibadah, nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir, nikmatnya bangun malam. Tidak akan pernah menemukan halawatul iman. Kemudian al-ibtiadu anil i'timadil makhluki, ya, tentang bagaimana kenapa satu saat kita itu kecewa, ya karena kita selalu bersandar kepada makhluk. Coba kalau kita bersandar penuh kepada Allah, Allah itu tidak pernah mengecewakan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Bahasa politisnya mungkin tidak pernah ingkar janji gitu ya. La yukhliful mi'ad. Kita kan sering ingkar janji, padahal bukan politisi. Kemudian yang selanjutnya kasratul ibadah, memperbanyak ibadah. Tidak ada lagi teori-teori sufi bahwa ketika orang ingin menemukan sebuah makom, ya itu bahasa Imam Al-Ghazali, sebuah makom tertentu, maka dia harus teruji dalam hal ibadah. Ya. Berapa lama sujudnya, berapa lama durasi rukunya, itu kan. Coba perhatikan rukunya qiyamul lail Rasulullah, lama kan? Lama. Sujudnya Rasulullah lama. Kadang-kadang sama dengan berdirinya, subhanallah. Itu dalam qiyamul lail. Artinya Rasulullah begitu nikmat, begitu mesranya di malam hari. Kenapa? Karena kebersihan hati. Ketika jiwa kita kotor, imam baca surat panjang aja orang kan protes karena, ya kan? Protes. Mau diundang ke imam begitu mas. Jamaah rahimakumullah, kita komitmen jam 6.30 selesai. Insyaallah ya. Nah ini mau kadimah perkenalan pilih kita acan kuningan nami pribadi harus tambali. Salajengna pribadi tas berkeluarga pilih disangka masih pemuda kene. Usia 45 tahun tapi seueur menyebabkan usia 20 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, panggilan ketik kepada senangnya. Anggap saja ini seorang santri sedang menata diri di hadapan guru-gurunya. Masih rahimakumullah. Mudah-mudahan di majlis dan sarana kangge ta'liful qulub ngahijikeun manah urang sadayana. Ya, innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbati. Ya Allah, engkau saksikan, engkau tahu, satukanlah, padukanlah hati ini di jalan taat kepada-Mu ya Allah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pribadas kapayun baris apa ya, barangkali mungkin sasirin sabeunyeuna insyaallah ada catatan ya. Insyaallah berusaha pribadas seperti guru-guru pribadas Ustaz Umum Anwar Sanusi selalu tercatat rapi. Insyaallah pribadas oke punya beberapa buku catatan kajian beliau, alhamdulillah itu jariah beliau. Nabi pribadas ketika menyampaikan materi-materi Ustaz Umum Ustaz Abdullah pribadas sejak amal jariah, mudah-mudahan janten cahaya di alam barzakh ke alam jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak kali ibu rahimakumullah, panggilan tadi beribadah